Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffinul Hakim dengan NIM 0302 1382 126111 dari Universitas Sriwijaya Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kemandirian ekonomi pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di area tambang. Kemandirian ekonomi adalah tujuan utama dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di area tambang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, definisi kemandirian ekonomi area tambang. Kemandirian ekonomi di area tambang mengacu pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri secara berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada industri pertambangan. Yaitu pertama, ketahanan ekonomi. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi mereka. Kedua, keterlibatan masyarakat. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan pengambilan keputusan terkait ekonomi. Ketiga, diversifikasi ekonomi. Masyarakat memiliki berbagai sumber pendapatan dan tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi seperti pertambangan. Selanjutnya, tujuan kemandirian ekonomi dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Tujuan utama kemandirian ekonomi adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Pertama, peningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatkan penghasilan masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif ekonomi. Kedua, memperkuat ekonomi lokal. Pengembangan usaha dan industri lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Ketiga, menciptakan lapangan kerja, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar area tambang. Keempat, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan standar hidup masyarakat melalui akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat kemandirian ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat memiliki pendapatan yang lebih stabil dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, ketahanan ekonomi. Masyarakat lebih mampu menghadapi fluktuasi ekonomi dan tantangan yang mungkin muncul. Ketiga, peningkatan kualitas hidup. Masyarakat memiliki akses ke layanan dan fasilitas yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya, aspek-aspek yang terkait dalam kemandirian ekonomi pada masyarakat area tambang, yaitu pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk mendukung usaha mereka. Kedua, infrastruktur, membangun dan meningkatkan akses ke infrastruktur penting seperti jalan, listrik, dan komunikasi. Akses pasar, membuka peluang bagi masyarakat untuk menjual produk dan jasa mereka ke pasar yang lebih luas. Terakhir, modal dan keuangan, membantu masyarakat mendapatkan akses ke modal dan layanan keuangan untuk memulai dan mengembang usaha mereka. Selanjutnya, strategi membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Yang pertama, identifikasi potensi lokal, menganalisis potensi ekonomi lokal dan mengidentifikasi peluang usaha yang dapat dikembangkan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ketiga, pengembangan infrastruktur seperti listrik, jalan, dan komunikasi. Keempat, pengembangan pasar, membuka peluang bagi masyarakat untuk menjual produk dan jasa mereka ke pasar yang lebih luas. Kelima, pembiayaan dan pendanaan, memberikan akses ke modal dan layanan keuangan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Terakhir, kerjasama dan kolaborasi, membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Peran perusahaan tambang pada kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar tambang ialah investasi.
untuk memanfaatkan sumber daya dan investasi untuk mengembangkan usaha dan industri lokal. Kedua, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Ketiga, kemitraan, membangun kemitraan dengan masyarakat dan organisasi lokal untuk mendukung program pengembangan ekonomi. Keempat, pemberdayaan masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan dan pengelolaan ekonomi lokal. Tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ialah pertama, keterbatasan akses ke sumber daya. Kedua, keterampilan dan pengetahuan. Ketiga, akses pasar. Dan keempat, infrastruktur. Baiklah, kesimpulan dan rekomendasi untuk perusahaan tambang pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Pertama, kolaborasi. Perusahaan tambang harus bekerja sama dengan pemerintah, organisasi lokal, dan masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi. Kedua, pemberdayaan. Memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan dan pengelolaan ekonomi lokal. Tiga, keberlanjutan. Memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dan dampak positif bagi generasi mendatang. Baiklah, berakhirlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.